KSR Ceria ini, khususnya anak-anakku yang berbahagia, yang hari ini cantik-cantik semua, karena tidak ada yang bagus ya, hari ini cantik semua, baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang berada di rumah masing-masing. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita. Juga sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kami bisa bersua kembali dengan kalian semua ya. Kita berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa ya. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa memanfaatkan bulan ini, bulan yang istimewa ya di hadapan Allah ya. Sangat istimewa. Kita lihat nanti di mana istimewanya ya. Jadi pada kesempatan pagi ini kami mengambil tema tentang indahnya Ramadan meraih takwa. Next. Kita mengingatkan kembali tentang perintah puasa ya. Mungkin kalian juga sudah sering mendengar yang ada di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini ternyata memang tujuan dari puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini tujuannya ya. Next. Kemudian juga di surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Jadi kalau kita sakit atau sedang musafir, nanti sesudah kita sehat, kita harus mengganti di hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya, berat di sini bagi ibu-ibu biasanya kalau hamil ya, atau menyusui, nanti kelak kalian pun akan mengalami kalau sudah dewasa nanti ya. Kalau hamil dan menyusui tapi berat. Tapi kalau hamil dan menyusui tidak berat, kan ada orang-orang yang perkasa itu ya, yang kuat memang, daya tahan tubuhnya kuat. Walaupun hamil sampai 9 bulan tetap kuat, tidak masalah, itu wajib puasa. Begitupun menyusui walaupun dengan menyusui juga tetap kuat puasa, itu wajib berpuasa. Jadi tidak otomatis setiap orang hamil dan menyusui itu boleh tidak puasa, tidak ya. Yang berat dalam menjalankannya. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi lebih baik kalau kita berpuasa, kalau kita kuat ya. Jadi mudah-mudahan dengan tekad yang baik ya, dengan niat yang lurus, mudah-mudahan Allah menguatkan dan menyehatkan para ibu yang sekarang sedang menjalani hamil, menyusui, dan juga mungkin dalam keadaan berat ya. Biasanya kalau bapak-bapak ini beratnya kalau sedang bekerja, mungkin pekerja tambang atau di pelabuhan yang pekerjaannya memang berat ya. Tapi kalau ibu-ibu mungkin jarang yang mengalami itu ya. Biasanya hamil dan menyusui. Next. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya, ini istimewanya ya. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu
pembeda antara yang benar. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur ya. Jadi Allah memberikan banyak nikmat kepada kita walaupun sudah ada kewajiban, tapi juga Allah memudahkan ya. Bagi yang berat itu boleh tidak berpuasa, nanti mengganti di hari lain kalau yang sakit. Kalau yang kosong nanti bisa membayar fidyah ya. Itu salah satu dari kemurahan Allah kepada hambanya. Jadi memang sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah selalu bersyukur kepada Allah. Next. Ini ada hadis riwayat Bukhari ya. Jadi kalau dulu tentang puasa sunnah, ini kalau puasa sunnah memang yang paling dicintai Allah adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud ya. Jadi beliau tidur separuh malam, sholat sepertiganya, tidur seperenamnya, puasa sehari, buka sehari, itu seperti puasanya Nabi Daud ya. Itu puasa sunnah ya. Itu riwayat hadis riwayat Bukhari. Next. Nah, kemudian keutamaannya apa ini bulan Ramadan ya? Bulan yang sangat istimewa, sangat luar biasa ya. Kenapa kita memerlukan bulan Ramadan? Karena kita merasa bahwa diri kita ini penuh dosa ya. Diri kita ini banyak sekali kesalahan, maka Allah sangat bermurah hati memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu ya. Namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi ini kesempatan kita untuk bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang dulu. Di hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab akan diampuni dosanya yang telah lalu. Indah sekali ya. Sholat 5 waktu, sholat Jumat sampai Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa apabila perbuatan dosa besar ditinggalkan. Ini dari hadis riwayat Muslim. Kemudian di hadis riwayat Ahmad mendapatkan syafaat dengan puasanya. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Robku, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwatnya di siang hari. Maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Al-Quran berkata, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari. Maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Nah, jadi ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Next. Yang kedua, ternyata ini ibadah puasa itu khusus untuk Allah ya. Di hadis riwayat ini, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Tapi Allah berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Jadi amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Jadi khusus untuk puasa ini Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Tentu ini lebih besar dibandingkan dengan pahala-pahala yang lain. Karena ini puasa ini khusus untuk Allah ya. Jadi pahalanya bisa banyak sekali ya. Terserah Allah nanti akan diberi berapa. Tapi yang jelas ini luar biasa begitu ya. Next. Yang ketiga, kita akan mendapatkan 2 jenis kebahagiaan ya. Bagi orang yang berpuasa, kebahagiaannya pada saat dia berbuka.
Jadi kita menjelang maghrib itu sudah menunggu-nunggu ya datangnya adzan maghrib. Itu begitu dengar adzan itu pasti semua berbahagia ya. Kita pasti berbahagia saat berbuka, dan kebahagiaan itu juga akan kita rasakan ketika kita berjumpa dengan Robnya ya. Nanti pada saat kita sudah berjumpa dengan Tuhan kita ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bau mulutnya disukai Allah. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan bau minyak kasturi. Ya, minyak kasturi itu bau yang sangat harum. Tapi bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah. Ya, indah sekali ini kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita nanti. Next. Yang keempat, mendapatkan surga lewat pintu Ar-Rayyan. Ya, jadi di dalam surga ini ada sebuah pintu yang disebut sebagai Ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu di hari kiamat hanya orang-orang yang berpuasa. Yang lainnya tidak boleh masuk lewat pintu itu. Dan diserukan saat itu, manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka yang berpuasa bangun untuk memasukinya. Sedangkan yang lain tidak. Bila mana mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian doanya juga tidak tertolak. Ya, jadi 3 orang yang tidak akan ditolak dosanya. Yang pertama adalah pemimpin atau imam yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Dan orang yang dizolimi. Doanya diangkat ke awan dan dibukakan baginya pintu langit. Dan Tuhan Allah Azza wa Jalla berfirman, demi kemuliaanku, saya pasti menolong engkau setelah ini. Jadi kita manfaatkan selama kita berpuasa, jangan lupa diperbanyak doa. Karena doa saat berpuasa tidak akan ditolak. Ya, silahkan kalian boleh bebas berdoa. Kita manfaatkan dengan baik ya peristiwa ini. Next. Jadi ini tadi sudah ya doa yang tidak akan ditolak. Next, selanjutnya. Kemudian sekarang bagaimana menjaga puasa agar kita tetap utuh pahalanya. Jadi ada sunnahnya ya. Saat sunnah puasa mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan buka dan mengakhirkan sahur. Jadi kita begitu mendengar adzan maghrib itu yang kita utamakan langsung berbuka. Sunnahnya berbuka dengan kurma ya kalau Rasulullah ya, kurma basah. Kalau tidak ada kurma bisa dengan air, dengan seteguk air. Atau buah-buahan, pokoknya yang tidak dimasak dengan api, sunnahnya seperti itu. Jadi sunnahnya kita buka terlebih dahulu, sesudah buka, secukupnya bukanya ya. Kemudian kita sholat dulu. Sesudah menjalankan sholat maghrib baru kita makan besar ya. Jadi makan besarnya jangan langsung makan kolak, kemudian makan gorengan, terus makan nasi. Itu nanti kelamaan ya. Jadi makan korma, minum dulu, kemudian sholat dulu. Nah sesudah sholat baru kita makan yang besar begitu. Jadi menyegarakan berbuka. Kemudian kalau untuk sahur ini malah mengakhirkan sahur ya. Sahur itu barokah maka jangan tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau sahur itu harus di akhir. Nanti kalau kalian terbiasa bangun di sepertiga malam, ini biasanya kan kita gunakan untuk sholat malam dulu. Kalau mungkin kalian sudah sholat taraweh ikut di masjid atau sholat taraweh di rumah sesudah sholat isya, nanti pada saat malam silakan yang mau sholat malam lagi ya namanya sholat mutlak. Tapi kita gunakan untuk ibadah dulu ya. Mau sholat 2 rakaat, sholat sesudah wudhu ya. Sholat sesudah wudhu, kemudian sholat malam, kemudian kita istighfar di sana, kemudian kita baca Quran ya. Kita gunakan itu sepertiga malam, nanti sepertiga malam terakhir, kira-kira kurang lebih mungkin seperempat jam sebelum subuh, baru kita makan sahur. Jadi makan sahurnya bukan bangun jam 3 langsung makan dulu, tapi kita ibadah dulu ya.
ibadah dulu, jangan lupakan berdoa ya, berdoa saat itu, saat bulan puasa apalagi sepertiga malam ini doanya tidak akan ditolak ya. Kita punya keinginan, anak-anak punya keinginan, silahkan berdoa saat itu ya. Kemudian baru nanti di akhir-akhirnya baru kita makan sahur ya. Berdoa saat berbuka bagi orang yang berpuasa, ketika sedang berbuka ada doa yang tidak akan ditolak ya. Jangan lupa juga berdoa. Sudah hafal semua kan doanya mudah-mudahan ya. Dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Haus telah hilang, urat-urat telah basah, pahala akan kita dapat insyaallah ya. Next. Ini tadi dengan rutop ya, namanya ya kurma atau air ya sebelum sholat. Jadi berbuka dulu kemudian baru sholat ya. Berbukalah dengan kurma karena kurma itu barokah. Kalau tidak ada kurma dengan air karena air itu mensucikan. Next. Yang kedua menahan diri, menjaga lidah dan anggota tubuh. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makan minumnya atau puasanya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Jadi ini semua perawi meriwayatkan karena pentingnya hadis ini ya. Jadi tidak hanya sekedar lapar dan haus saja yang kita dapatkan, tapi kita juga harus betul-betul menjaga lisan kita. Ya, jadi biasanya kita sebagai kaum wanita ini memang lisannya lebih banyak, kita lebih fasih dalam berbicara dibandingkan dengan kaum Adam. Ya, alhamdulillah itu karunia dari Allah kepada kita, lebih fasih kita berbicara ya, ada di dua area belahan otak kalau untuk wanita. Kalau laki-laki hanya di satu belahan otak. Jadi mereka lebih pendiam dibandingkan kita. Tapi kita banyak ini madorotnya kalau tidak bisa menjaga lidah ya. Biasanya kalau perempuan kan sambil ketemu teman atau ngabuburit mungkin itu biasanya suka omong-omong ya. Omong-omong dengan tetangga, dengan teman. Ini hati-hati. Jangan sampai kita melaksanakan gibah, ngomongin orang lain begitu ya. Kalau membicarakan baiknya boleh ya, tapi jangan sampai membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian hati-hati juga kalau kita nonton TV ya, mungkin di rumah banyak yang sudah punya TV ya. Itu ada acara-acara apa tuh ya, infotainment itu. Acara-acara yang biasanya gibah tuh acara apa Mbak tuh namanya? Ada kiss, ada apa itu ya, semacam itu. Pokoknya yang itu tentang membahas tentang artis-artis lah, kehidupan rumah tangga artis, yang ini cerai, yang ini menikah lagi, yang ini punya anak, nggak ada suaminya dan sebagainya itu ya, biasanya menarik kalau artis-artis itu. Nah, seperti itu, walaupun kita hanya mendengarkan ya, mendengarkan saja, melihat tayangan itu sama, kita dapat dosanya juga. Maka lebih aman gak usah lihat TV. Ya, jadi TV itu ternyata lebih banyak madorotnya. Ada manfaatnya tapi lebih banyak madorotnya. Mungkin akan lebih baik kalau kalian TV-nya diganti ke Quran saja ya. Mau melihat tayangan televisi langsung baca Quran, buka Quran, itu akan lebih bermanfaat. Dan juga menjaga anggota tubuh ya, anggota tubuh. Ini anak-anak hati-hati yang punya Facebook, yang punya IG dan lain-lain. Itu biasanya mungkin mulai dari ini ya, foto profilnya ganti-ganti, itu sampai ada yang statusnya kok pakai foto yang tidak berkerudung ya, pakai foto yang tidak berkerudung, itu malah merasa bangga. Nah itu hati-hati. Jadi kalau menampilkan foto kita tidak berkerudung di media sosial, itu mungkin selama orang yang melihat, apalagi kalau yang melihat itu ratusan ya, itu nanti kamu dosanya ya banyak itu ya, apalagi berhari-hari, wah semakin banyak. Dan ternyata ini ada yang bangga memperlihatkan anggota-anggota tubuhnya ya, tidak hanya sekedar wajahnya, ya, wajahnya itu saja kalau itu tidak tertutup auratnya,
itu juga dosa ya. Jangan sampai kita bangga membuka aurat kita. Apalagi ada anggota-anggota tubuh yang seharusnya ditutupi, itu malah di-share ke situ, di-share ke temennya. Apalagi temennya laki-laki, wah itu hati-hati ya, seperti itu jelas jelas tidak diperbolehkan, jelas dosanya. Hati-hati dengan media sosial anak-anak ya, dengan media sosial hati-hati. Kita nulis WA, kita ngomongkan orang, kemudian nanti diteruskan oleh teman kita, itu juga kita dapat dosanya juga ya. Maka hati-hati menjaga lidah, menjaga anggota tubuh kita ya selama kita berpuasa maupun tidak berpuasa. Next. Yang ketiga, meninggalkan nafsu dan syahwat ya. Jadi betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang sholat malam taraweh tadi tapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja. Karena tidak meninggalkan nafsu dan syahwat. Jadi puasa ini tidak hanya sekedar meninggalkan lapar dan haus saja. Tapi juga harus menahan nafsu dan syahwat. Next. Yang keempat, menghiasi puasa kita dengan beragam amal ya. Seperti ya kita menjalankan sholat taraweh atau qiyam Ramadan. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya terdahulu. Jadi melakukan sholat taraweh ya. Monggo ini banyak juga masjid-masjid yang mendirikan sholat taraweh, mau ikut di masjid boleh, sholat sendiri di rumah berjamaah dengan keluarganya juga boleh sesudah sholat isya. Atau tetap menjalankan ibadah tarawehnya tengah malam. Seperti yang biasa dilakukan oleh orang yang terbiasa tahajud, itu juga boleh ya. Jadi Rasulullah itu pernah melakukan semuanya. Jadi yang dilakukan pada saat sesudah sholat isya itu malah hanya 3 hari untuk Rasulullah ya. Jadi sebagian besar malah sesudah di sepertiga malam pada saat seperti sholat tahajud itu ya. Kemudian yang kedua tilawah atau tadarus dan atau mempelajari Al-Qur'an ya. Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tiap malam bulan Ramadan dan mengajarkannya Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi malaikat Jibril ini selama bulan Ramadan ini belajar mengajari Rasulullah. Jadi Rasulullah belajar Al-Quran kepada Jibril ya. Kalau Rasulullah kan tidak bisa membaca dan menulis, jadi langsung didikte oleh Jibril. Qurannya didikte begitu. Jadi Rasulullah juga belajar Quran, kita juga belajar Quran ya. Tilawah, tadarus, silakan yang sudah terbiasa 1 hari 1 juz itu bagus ya. 2 juz, 3 juz, 10 juz lebih bagus silahkan ya. Itu ada Pak Becak kabarnya itu ya, yang bisa sampai 10 juz sambil nunggu pelanggannya itu sudah sepuh pada 10 juz sehari. Masa kita yang masih muda-muda kalah ya. Silakan nih kalian yang muda-muda jangan kalah sama Pak Becak yang sudah sepuh, itu bisa 10 juz. Sambil menunggu di bawah pohon, menunggu belum ada pelanggan yang datang, itu kiroah dulu ya. Jadi setiap ada waktu longgar digunakan untuk kiroah ya. Jadi yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Tidak hanya sekedar dibaca, tentu coba kita baca juga terjemahannya. Kita fahami artinya ya. Sesudah itu nanti kita ajarkan pada orang lain, itu lebih baik ya. Mungkin kalau kalian ada yang mengajar TPA di rumah masing-masing, baik ya. Mengajari adiknya atau saudaranya di rumah, baik juga. Atau mengajari ibunya, nyemak bacaan-bacaan orang tuanya ya. Jadi saya sendiri juga masih kadang-kadang disemak oleh anak saya ya. Jadi lebih pintar anak saya dibandingkan saya tentang bacaan Qur'annya. Silakan kalian juga mungkin lebih pandai dibandingkan ibu atau bapak kalian, bisa sambil menyemak bacaan Quran orang tuanya ya. Itu insya Allah termasuk orang yang terbaik begitu. Next. Memberi makan orang yang berbuka. Nah ini barang siapa bisa memberi makan saat berbuka untuk orang yang berbuka puasa,
maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang diberi makannya tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Jadi ini kalau memang bisa memberi makan, kita akan dapat pahalanya. Maka alangkah baiknya kalau kita saling berlomba mencari siapa yang puasa, kita beri buka ya. Itu kalau di Mekah pada saat Ramadan seperti ini, ceritanya orang-orang yang menjalankan umroh ya saat Ramadan, itu jadi rebutan orang-orang yang berpuasa itu. Jadi banyak sekali hidangan-hidangan di sekitar Masjidil Haram untuk orang yang berbuka puasa. Jadi kalau saat puasa itu tidak usah beli makanan, itu sudah banyak hidangan. Sampai orang-orang tuh rebutan, jadi rebutan di dibawa sampai ada menyediakan angkutan naik bis untuk dibawa untuk bisa menikmati hidangan yang dibuat oleh orang yang bersangkutan. Jadi rebutan ya orang yang berpuasa ini, karena kita yang memberi makan akan mendapat pahala orang yang berpuasa itu. Kemudian dianjurkan juga untuk memperbanyak sedekah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya lebih lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Dan Jibril menemuinya setiap malam di bulan Ramadan untuk tadarus Quran. Rasulullah saja masih tadarus Quran setiap malam. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang berhembus. Ya, kebaikannya ini memperbanyak sedekah ya. Sedekah itu tidak hanya berupa uang anak-anak. Kalau ada uang ya silahkan ya pakai uang. Minimal kalian senyum aja sedekah. Jadi banyak sekali yang bisa dimanfaatkan waktu-waktu kalian selama di rumah ya. Membantu ibu yang jelas ya, membantu pekerjaan rumah tangga, membantu ibu memasak, menyiapkan keperluan buka, keperluan sahur ibu ya, belajar masak di rumah, kemudian mungkin bisa nyapu masjid atau membersihkan kamar mandi di masjid, bantu jerengi kloso, karpet ya, membantu apa yang dibutuhkan di masjid itu juga sudah termasuk sedekah ya. Membantu orang yang menyeberangkan jalan, mengambil duri yang ada di jalan, mungkin paku yang takut kita menemui paku di jalan ya kita ambil dan sebagainya ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Karena pahalanya berlipat ganda tadi ya, sudah dijanjikan oleh Allah. Maka kita manfaatkan dengan baik momentum ini ya. Next. Beritikaf. Nah ini Aisyah radhiyallahu anha berkata, bila telah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, istrinya, dan meninggalkan istrinya, tidak berhubungan suami istri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau 10 malam terakhir, kalau dulu biasanya sebelum pandemi ya, kalau 10 malam terakhir ini masjid-masjid biasanya sekarang ini masih rame. Minggu-minggu pertama masih rame, softnya penuh gitu semua. Nanti semakin kesini semakin berkurang. 10 malam terakhir yang rame ganti mal-mal biasanya ya, pasar-pasar dan mal-mal yang mulai rame. Karena orang-orang bersiap untuk mudik lebaran, beli baju baru, beli hidangan lebaran dan sebagainya. Nah sekarang ini oleh pemerintah kabarnya kita tidak boleh mudik. Yang mudik malah dapat denda. Ya, dapat denda sehingga diharapkan apalagi sedang masa pandemi diharapkan semua tinggal di rumah masing-masing. Dengan tidak adanya mudik mudah-mudahan masjid-masjidnya tetap ramai ya. Yang ibadah tetap ramai. 10 malam terakhir ini malah justru ini yang dianjurkan untuk menghidupkan malam. Jadi untuk beritikaf, ini Rasulullah juga membangunkan istrinya. Berarti kita para wanita pun juga boleh beriktikaf ya. Beritikaf ke masjid boleh. Jadi istri Rasulullah juga ikut ke masjid. Paling tidak kita menghidupkan malam, kita di rumah. Di rumah pun boleh, tapi kita memperbanyak ibadah saat 10 malam terakhir. Jadi begitu anjuran daripada Rasulullah. Next. Kemudian kita istiqomah
mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah sampai akhir Ramadan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa betul-betul kembali fitri ya. Tadi kalau kita menjalankan Ramadan dengan baik, dosa-dosa kita bisa dihapus, kita bisa seperti bayi yang baru lahir, kabarnya begitu. Next. Kemudian ini saya ingin mengingatkan supaya jelas ya, yang harus kita lakukan dalam setiap harinya, aktivitas di bulan Ramadan supaya tadi istiqomah kita bisa menjaganya. Yang pertama ya, saat kita bangun tidur. Jadi sesudah bangun tidur jangan lupa kita untuk mengucapkan syukur dulu kepada Allah ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kita sudah dibangunkan oleh Allah ya. Sebelumnya kita mati, kita dihidupkan kembali oleh Allah. Sesudah itu kemudian mungkin kata ahli kesehatan baiknya kita minum terlebih dahulu sebelum kita wudhu ya. Minum berkumur-kumur karena ada enzim amilase yang ada di mulut kita. Kita pakai kumur kemudian baru kita telan. Itu bagus untuk pencernaan kita. Baru kita ke kamar mandi ya, ke kamar mandi. Yang baik, lebih baik lagi kita baca surat Ali Imran ayat 190 sampai 200 ya. Itu tuntunan Rasulullah seperti itu begitu bangun tidur. Kemudian segera berwudu ya, segera berwudu agar terlepas dari ikatan setan. Kemudian lakukan sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Bagi yang kalian sudah taraweh itu bisa sholat malamnya mungkin sholat sholat sesudah wudhu boleh, itu sholat apa tuh namanya saya lupa, sholat yang tidak dihitung ya, maksudnya setiap saat kita boleh sholat, itu sholat malam ya. Kemudian setelah sholat kita berdoa sesuai dengan hajat yang diinginkan, karena memang tadi di sepertiga malam itu doanya tidak akan ditolak ya, sepertiga malam terakhir waktu terkabulnya doa kita gunakan untuk berdoa. Sesudah itu baru kita persiapan makan sahur. Kemudian di dalam makan sahur ini ada keberkahan. Makan sahur berakhir begitu adzan subuh berkumandang. Sambil menunggu subuh, kalau sahurnya sudah selesai, perbanyak istighfar. Kemudian kita baca Quran juga ya sambil menunggu subuh. Next. Nah kalau kita mungkin sedang dalam keadaan junub, segera mandi wajib ya. Tapi boleh kita masih junub, masuk waktu subuh masih boleh puasa, masih boleh tetap puasa. Nanti kita mandinya adalah untuk sholat ya, untuk sholat. Jadi kalau yang belum suci dari haid itu masih bisa makan sahur dulu, menjelang subuh baru kita mandi, boleh ya. Wajib bagi yang berpuasa, jadi hitungannya ini puasa ini bukan saat jadi ada adzan subuh ya, imsak ya, saat imsak. Imsak itu biasanya kan sebelum subuh ya, tapi yang benar imsak itu adalah waktu subuh. Sesudah itu kita mulai berpuasa dari fajar, subuh hingga tenggelam matahari. Next. Kemudian ketika mendengar adzan subuh ini untuk memaksimalkan amalan baik kita ya. Jadi kita biasakan saat mendengar adzan subuh itu adzan kita dengarkan ya. Kita ikuti suara muadzin. Jadi semua kita ikuti. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Kita ikuti semua asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Next. Jadi sampai selesai muadzin membacakan adzannya, kemudian kita berdoa ya, doa sesudah mendengarkan adzan. Itu di dalam hadisnya bahwa kalau kita mendengarkan adzan sampai selesai dengan mengikuti suara muadzin, kemudian membaca doa sesudah adzan, maka Allah menjanjikan surga. Lah, apa kita tidak ingin? Jadi setiap kita mendengar adzan sehari 5 kali, sekarang berusaha kita dengarkan, kita jawab muadzin, kita baca doa sesudah adzan. Sesudah itu jangan lupa
sholat sunat fajar, ya, sholat sunat sebelum subuh, namanya sholat fajar. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian sesudah itu silakan bagi yang mau ke masjid, yang laki-laki, yang wanita di rumah boleh, di masjid boleh, tapi diusahakan selalu berjamaah ya, karena berjamaah itu pahalanya 27 kali lebih. Tentu di bulan Ramadan nanti dilipat gandakan lebih banyak lagi. Jadi jangan hanya mau sendiri. Kalau sendiri nggak ada temennya, pilih ke masjid ya, cari masjid yang terdekat biar pahalanya bisa lebih banyak. Setelah sholat sunat, kemudian kalau sudah sholat subuh tidak ada sholat sunatnya. Kalau sholat bukan subuh tentu jangan lupa sholat rawatib ya. Sesudah itu kita langsung sesudah dzikir doa baca Quran ya. Kemudian sambil menunggu iqomah, doa antara adzan dan iqomah ini juga doa yang makbul ya. Jadi silahkan kalian gunakan untuk berdoa antara adzan dan iqomah. Setelah selesai sholat subuh, itu bisa di masjid, bisa di rumah, langsung kalian zikir ya, doa pagi petang, mengucapkan doa pagi petang. Sesudah itu membaca Quran. Dan jangan lupa kalau sudah matahari mulai waktu duha, kira-kira 15 menit setelah matahari terbit, itu melaksanakan sholat duha ya, maksimal sampai 8 rakaat, 2 sampai 8 rakaat. Next. Sejak fajar menjalankan rukun dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa ya. Jadi saya anjurkan kalau bisa tidak usah nonton TV, apalagi buka media sosial yang tidak penting ya. Gunakan saja untuk mempelajari Quran, baca sirah-sirah Nabi ya, riwayat para sahabat, supaya kalian lebih mengenal para sahabat, nama para sahabat dibandingkan nama artis-artis ya. Ini banyak sekali artis-artis Korea yang mungkin menjadi idola anak-anak remaja zaman sekarang ya. Mudah-mudahan idola kalian bukan artis Korea, karena mereka bukan orang-orang yang perlu kita jadikan suri tauladan ya. Dapatnya apa kalau hanya mengikuti artis-artis Korea? Coba sekarang kita lebih kenal kepada sahabat-sahabat Rasul ya. Baca buku-bukunya. Kalaupun lihat di media sosial, silahkan untuk membaca sirah-sirah Nabi ya. Jadi jangan lupa saat puasa meninggalkan hal-hal yang diharamkan seperti berdusta, ghibah, namimah, memandang laki-laki yang tidak halal, mendengarkan musik juga ternyata banyak melalaikan ya, melalaikan kita. Melakukan sholat duha minimal 2 rakaat, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Quran, tetap aktivitas seperti biasa. Kemudian menjelang zuhur ini ada tuntunan tidur siang. Jadi kalian kalau sudah mulai belajar lagi, sekarang jam pelajaran kita di bulan Ramadan jam 11 sudah diakhiri. Jadi sesudah jam 11 silakan kalian langsung ngambil guling ya, boleh tidur ya. Kalau sebelum itu tidak boleh tidur ya. Namanya qailullah ya. Qailullah ini tuntunan dari Rasulullah untuk tidur siang. Tidur sejenak menjelang zuhur. Ini kabarnya orang yang sering mengamalkan ini, walaupun tidurnya hanya sebentar, ternyata ini memperkuat tubuh kita. Jadi kita bisa kuat melek sampai malam hari untuk melaksanakan ibadah-ibadah malam di bulan Ramadan. Kalau kita melaksanakan amalan tidur sejenak sebelum sholat duhur ya. Next. Ketika adzan duhur kembali melakukan 5 amalan ya, mendengarkan adzan tadi ya. Kita ikuti suara muadzin, kemudian kita baca doa sesudah adzan. Kemudian jangan lupa sholat rawatib dulu sebelum duhur ya. Itu dijanjikan oleh Allah akan dibangunkan rumah di surga kalau kita sholat 12 rakaat sholat rawatib ya, diantaranya 2 rakaat sebelum duhur ya, 2 rakaat sebelum duhurnya ada 2 kali ya, 2 jadi 4, kemudian sesudah duhur pun ada 2 rakaat sesudah duhur. Jadi itu nanti akan kita dapatkan 12 rakaat ya. Kita manfaatkan, tidak hanya sholat duhur kemudian sudah ya.
Jadi 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, syukur 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Jadi dirutinkan 12 rakaat sehari. Kemudian selanjutnya menyiapkan makan buka puasa. Jadi kalau suami juga berusaha membantu pekerjaan istri di rumah, apalagi anak-anak ya, anak-anakku yang cantik-cantik ini tentu membantu ibunya di rumah untuk menyiapkan buka puasa. Melaksanakan sholat sunnah asar, ini tidak ada qobliyah kalau asar ya, jadi langsung sholat asar saja. Kemudian tidak ada sholat asar, juga tidak ada qobliyah dan ba'diyahnya ya, langsung sholat asar saja. Mempersiapkan buka puasa. Bisa juga menjadi panitia pengurusan buka puasa di masjid. Next. Bermajelis menjelang berbuka. Ya, jadi bermajelis itu, jadi kita mendengarkan ceramah-ceramah agama menjelang berbuka. Dan juga menjelang berbuka ini ternyata doa, berdoa juga ya. Doa yang tidak akan ditolak juga oleh Allah. Sibukkan diri berdoa ketika menunggu berbuka. Memenuhi adab-adab berbuka dan adab-adab makan saat berbuka. Jadi menyegarkan berbuka dengan rutop tadi kurma basah atau seteguk air. Jangan lupa mengucapkan bismillah. Kemudian membaca doa. Dahabat doma'u wattalatil uruku wassabatal ajru insyaallah. Kemudian pada waktu itu tadi berdoa sudah, memberi makan orang yang berpuasa, mendoakan orang yang beri makan berbuka, minum dengan 3 nafas dan membaca bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak sesudah makan kita membaca alhamdulillah ya, berdoanya alhamdulillah saja. Next. Menjawab adzan lagi ya, kemudian sholat maghrib berjamaah. Kemudian membaca doa dzikir pagi petang ya sesudah maghrib saja karena sebelumnya itu kita persiapan buka. Kemudian baru makan ya sesudah sholat maghrib baru makan. Kemudian kita mempersiapkan sholat isya. Wudu dulu ya bagi laki-laki pakai wewangian, kalau wanita tidak boleh pakai wewangian kalau ke masjid. Menjawab muadzin lagi sholat isya, kemudian sholat berjamaah di masjid sesudah sholat rawatib, jangan lupa sesudah sholat isya, sholat rawatib ba'diyah isya. Baru menjalankan sholat taraweh. Ya. Next. Tidak pergi hingga imam selesai. Ya. Jadi pada saat kita ikut sholat taraweh di masjid, kita jangan pergi ya sampai imam selesai agar dituliskan pahala sholat semalam suntuk. Jadi kita dapat pahala sholat semalam suntuk. Kemudian sholat witir, membaca doa setelah sholat witir, kemudian melakukan tadarus Al-Quran. Sesudah tadarus, jika tidak ada keperluan, mungkin belajar, silahkan. Kalau tidak ada yang PR yang harus dikerjakan, tidur lebih awal dibandingkan biasanya, ya, supaya nanti bisa bangunnya tidak kesiangan. Itu yang bisa kita lakukan, ya. Ini catatan membaca Quran, jadi berbeda-beda setiap orang ya. Silakan, namun secara umum dianjurkan pada waktu-waktu berikut ya. Antara adzan dan iqomah untuk sholat fardu kita baca Quran. Kemudian setelah selesai sholat fardu silakan baca Quran juga. Kemudian waktu sahur menjelang berbuka puasa, waktu-waktu senggang di sela-sela pekerjaan, silakan itu pada waktu kita akan membaca Al-Quran. Kemampuan dan kekuatan setiap orang berbeda-beda. Ada yang mampu tamat sekali dalam sebulan, 2 kali, 3 kali atau lebih daripada itu. Alangkah baiknya apabila selain membanyakan membaca Al-Quran juga disertai dengan menghafalnya beberapa juz darinya selama bulan Ramadan. Next. Alhamdulillah. Jadi sampai di sini anak-anakku, ini bagaimana cara kita mengisi bulan Ramadan ya. Indahnya bulan Ramadan untuk meraih takwa. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa sesudah Ramadan ini. Sehingga kita akan mendapatkan magfirahnya, mendapatkan ampunan dari Allah, juga memperbanyak sedekah, memperbanyak pahala kita, sehingga
dosa-dosa kita juga sudah dikurangi, sudah dihapus, kebaikan-kebaikan kita bertambah, dan kita tetap bisa istiqomah menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan untuk dilanjutkan setelah selesai Ramadan. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Itu tadi ya pemaparan materi dari Ibu Sri Purwaningsih. Jazakumullahu khairan katsira kepada Ibu Pur atas ilmu yang telah diberikan. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua ya, anak-anakku semua. Yang jelas akan semakin menguatkan kita ya untuk bisa melaksanakan ibadah puasa khususnya di bulan ini dengan lebih semangat, lebih sungguh-sungguh, dengan bekal yang lebih banyak gitu ya. Dan harapan kita semua, puasa kita, hari-hari kita di bulan Ramadan nanti bisa betul-betul bisa berkualitas ya, dan nantinya bisa meraih tujuan kita dalam berpuasa, yaitu menjadi hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu anak-anakku semua, seperti yang tadi kami sampaikan, insya Allah kami membuka sesi tanya jawab ya, bagi anak-anakku yang mau bertanya terkait materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Pur. Silahkan anak-anak bisa menuliskan pertanyaan di chat room, atau nanti ya, nanti untuk pertanyaan langsung insya Allah kami berikan di akhir ya. Anak-anak masih tetap semangat ya semuanya? Masih. Alhamdulillah. Ya. Masih Bu. Ya. Kami ya sampai nanti berakhirnya acara, anak-anak tetap bisa mengikuti dengan baik ya. Karena ini anak-anakku ya bagian dari tholabul ilmi ya, kita belajar bersama, menambah wawasan, menambah pengetahuan, apalagi yang kita bahas di sini juga tidak lepas dari ilmu agama gitu ya. Seperti yang sudah kita pahami bersama, tholabul ilmi itu kan kewajiban gitu ya bagi setiap muslim dan muslimat gitu. Ya, dan banyak keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan yang kita akan dapatkan nanti. Gitu anak-anakku semua, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kami juga mengingatkan bahwa untuk kegiatan Ramadan Putri ya nanti akan dilaksanakan selama 4 hari seperti jadwal yang sudah di-share oleh wali kelas masing-masing ya. Itu dimulai hari ini Rabu 14 April, kemudian nanti berakhir insya Allah hari Sabtu tanggal 16 April ya. Jamnya untuk hari Rabu dan hari Rabu, Kamis dan Sabtu seperti hari ini tadi ya, insya Allah dimulai jam 10, mohon maaf ini tadi agak terlambat itu ya, mulai jam 10 dan insya Allah kita akhiri jam 12. Kemudian untuk hari Jumat ya tolong diperhatikan, nanti untuk hari Jumat kegiatan itu akan dimulai jam 9 ya, karena harus persiapan untuk sholat Jumat, jadi nanti jam 11 itu sudah bisa kita akhiri. Begitu anak-anak ya. Untuk besok kita insya Allah juga akan bahas materi tentang akhlakul karimah ya, membentengi diri kita dengan akhlakul karimah. Kemudian hari Jumat nanti tema yang kita angkat adalah muslimah di era digital ya, dengan narasumber insya Allah Ibu Dr. Randa Sabto Hariningsih. Kemudian di hari Sabtunya nanti tema yang kita angkat yaitu tetap sehat puasa di masa pandemi dengan narasumber Dr. Lilis, Ibu Dr. Lilis. Begitu anak-anakku ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu guru yang ikut membersamai kegiatan ini, khususnya ibu-ibu wali kelas ya.
mudah-mudahan juga menambah semangat tersendiri bagi anak-anak kita, anak-anakku. Ya, ini ibu-ibu guru insya Allah juga membersamai kalian dalam kegiatan ini. Kita bersama-sama belajar ya, belajar menuntut ilmu, mengkaji lebih banyak tentang ilmu-ilmu agama khususnya, gitu, yang bisa menjadi bekal untuk keseharian kita, gitu. Silahkan anak-anak jika ada pertanyaan secara tertulis belum ada, mungkin secara langsung udah ada. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang tertulis. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap, Ibu? Saya Sefeti dari kelas 11 IBB. Saya ingin bertanya, bagaimana ya Bu cara agar kita bisa selalu konsisten dan istiqomah dalam menjalankan target-target Ramadan. Semoga Bu. Dari Mbak Septi tadi ya. Alhamdulillah Mbak Septi sudah punya keinginan ingin menjalankan target Ramadan dengan baik ya. Itu sudah merupakan niat yang baik. Jadi dimulai dari niat yang baik, mudah-mudahan Allah menguatkan niatnya Mbak Septi ya. Jadi tadi bagaimana caranya, tentu tadi dengan niat tadi ya, sudah niatnya sudah baik, kemudian dikuatkan, kemudian kita mohon kepada Allah ya. Tadi kan kita banyak waktu-waktu doa yang tidak akan ditolak ya, antara dua adzan menjelang berbuka itu ya, itu adalah doa-doa yang tidak ditolak. Maka pada saat-saat waktu tersebut silakan kita berdoa ya. Mohon kepada Allah untuk saya dikuatkan untuk bisa menjalankan target Ramadan dengan baik ya. Alangkah indahnya saat kalian masih muda, ini kalian sudah bisa menjalankan Ramadan dengan penuh keikhlasan ya. Mudah-mudahan nanti kalian termasuk orang yang bertakwa. Jadi saya ingat pada saat saya masih SMA ini belum seperti kalian ini ya. Jadi saya ini cukup senang kalau berada di antara kalian di lingkungan SMA MTA karena dulu sekolah saya ini sekolah negeri. Jadi tidak ada situasi Ramadan yang khusyuk begitu, tidak ada ya. Betul-betul mungkin saat Ramadan itu betul-betul hanya menahan lapar dan haus. Yang lainnya seperti biasa. Karena tidak paham ya, belum paham. Jadi perlu disyukuri juga anak-anak dan juga saya sendiri kita berada di lingkungan yang baik. Di mana kita mendapatkan ilmu-ilmunya untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik. Kemudian kita juga ada motivasi karena lingkungan kita baik ya. Jadi saya pernah kuliah itu saat saya ngambil kuliah BK itu saya pernah praktek ke sekolah lain begitu ya, di sekolah lain. Saat saya praktek di sekolah lain itu kebetulan sekolahnya sama-sama swasta bukan negeri. Itu saya melihat situasi dan kondisi di sekolah itu, melihat anak-anaknya, aduh saya jadi kangen sama kalian gitu ya. Begitu saya kembali ke sekolah ini, saya bersyukur punya murid seperti kalian ya. Jadi ternyata di sekolah lain itu, waduh, tidak mendukung untuk kita bisa menjalankan ibadah dengan baik ya. Pokoknya tidak mendukung apa-apanya. Saat itu saya sedang menjadi mahasiswa PKL ya, PKL. Kemudian saya menjaga tes. Itu di dalam ruangan saat tes itu tidak hanya sekedar anak bisik-bisik. Kalau di sini kan mungkin tidak ada yang berani ya untuk tanya-tanya sama temennya. Bisik-bisik itu masih sopan ya, masih sopan. Itu tuh enggak bisik-bisik, bengak-bengok coba. Bengak-bengok dari belakang ke depan sampai ada yang jalan-jalan. Itu saya marahi, saya tegur itu. Gimana tuh Bu? Wong ini itu membantu orang tua. Orang tua seneng kalau saya dapat nilai bagus dan sebagainya. Itu berani sama guru seperti itu. Jadi saya tidak mendapati itu di SMA MTA seperti itu. Maka saya bersyukur saya ada di sini bisa ketemu dengan murid-murid saya yang baik-baik.
dan juga kita semua bersyukur kita berada dalam lingkungan yang baik. Jadi kita akan merasa bersyukur mungkin ya kalau dalam lingkungan yang baik seperti sekarang kita tidak merasakan baiknya, mungkin tidak terasa. Tapi kalau kita sudah keluar dari lingkungan kita baru terasa. Ya, baru terasa. Nanti kalian pada saat kalian sudah kuliah, khususnya yang kelas 12 ini ya, bentar lagi kan kalian akan keluar ya dari SMA kita, akan menuju lingkungan baru ya. Dengan lingkungan yang baru kita akan merasakan bersyukur. Saya ada di asrama, apalagi saya ada di lingkungan sekolah yang baik. Jadi mudah-mudahan dengan melaksanakan apa yang tadi sudah saya sampaikan, Mbak Septi, ya nanti bisa istiqomah dalam menjalankan kegiatan dengan niat yang baik, dengan doa, dengan kita istiqomah menjaga diri dari hal-hal yang tidak dibolehkan tadi ya. Kalau perlu tidak usah terlalu banyak media sosial dan nonton TV. TV itu banyak hal-hal negatif yang di-share. Jadi kalau yang positif ternyata tidak laku kalau di TV. Bangsanya tanah longsor, kebanjiran, tsunami, perampokan itu malah laku. Nah, itu kalau kita sering menonton tayangan-tayangan yang negatif, itu nanti masuk ke dalam diri kita, kita pun jadi akan terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang negatif. Maka supaya itu tidak mempengaruhi kita, maka kita lihatnya yang positif-positif ya. Tidak usah melihat tayangan-tayangan yang negatif. Karena banyaknya negatif, maka kita nggak usah lihat TV, lebih baik begitu. Begitu mungkin saran saya Mbak Septi, mudah-mudahan bisa difahami. Silakan berikutnya kalau ada lagi pertanyaan. Iya, masih ada, Bu Pur. Yeah. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Untuk sholat sunnah rawatib ba'diyah dilakukan langsung setelah sholat atau setelah doa dan zikir, Bu? Apakah ada tuntunan dari Nabi Muhammad? Mohon penjelasannya. Ya, dari siapa ini? Sabrina. Dari Mbak Sabrina ya. Jadi kalau tuntunan dari Rasulullah setelah kita sholat fardu, kita memang dituntunkan untuk berzikir terlebih dahulu Mbak Sabrina ya. Berzikir terlebih dahulu, setelah selesai berzikir, berdoa, baru kita melakukan sholat qobliyah. Begitu ya. Jadi zikir dulu. Sudah berikutnya? Baik, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, maaf mau bertanya, batas waktu sholat duha itu jam berapa ya? Dan bacaan sesudah makan, ini pertanyaan kedua, Bu Pur. Yeah. Yang berbunyi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alna muslimin, itu sahih apa tidak begitu? Ya, jadi waktu sholat duha itu saat matahari sedang naik setinggi tombak ya. Jadi kalau itu di padang pasir itu untanya sudah mulai kepanasan gitu ya. Jadi kira-kira tadi diperkirakan setelah matahari terbit seperempat jam sesudahnya. Jadi matahari terbitnya umpamanya jam 6:03, jam 6 itu terbitnya. Nanti sesudah itu pun bisa melakukan sholat duha, tapi yang baik seperempat jam sesudah matahari terbit. Sampai sebelum sholat duhur, sebetulnya sampai sholat duhur itu masih bisa waktu duha. Tapi yang baik di matahari sepenggalah naik tadi ya, saat unta-unta kepanasan. Kira-kira ya seperempat jam sesudah matahari terbit ya. Jadi mulai waktu sepenggalah naik itu waktunya sholat duha. Kemudian membaca doa sesudah makan itu ternyata tidak sahih ya, tidak sahih. Jadi paling tidak ya alhamdulillah saja sesudah makannya, yang sahih itu aja ya, alhamdulillah begitu. Kemudian ya, berikutnya Ustazah mau tanya tadi mengenai menjaga lisan, ucapan dan perbuatan. Begitu saja, Bu. Bentar, ini kelihatannya belum selesai ini, Bu. Oh, itu ada lanjutannya. Kalau kita chatan dengan teman, tapi mereka yang berkata kasar, lalu kita baca perkataannya, kita dosa apa tidak ya?
Jadi kalau kita chatan dengan teman, tentu kalau temannya teman-teman yang baik, tentu mereka juga tidak akan berkata kasar ya. Mudah-mudahan kalian punya teman juga temannya baik-baik ya. Tapi kalau mereka yang berkata kasar, asal kita tidak berkata kasar, hanya kita membaca saja, itu kita tidak dosa ya, kita tidak dosa. Tapi kalau teman yang chat kita itu berkata kasar, kemudian kita membalas dengan kasar juga, nah itu kita dosa ya. Jadi tidak usah dibalas, yang kasar-kasar tidak usah dibalas. Kita bersabar ya, kemudian nanti Allah yang akan membalas. Jadi kita tetap kita ucapkan kebaikan. Kalau orang baik tuh punyanya yang baik, ucapannya pun yang baik-baik ya. Biarlah mereka berkata kasar, yang penting kita orang baik tetap mengucapkan yang baik gitu. Insya Allah tidak dosa ya kalau hanya membaca. Kemudian, terima kasih Bu Bor. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Kirania Julfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya perihal zikir pagi dan petang tadi, apakah ada bacaan khusus? Karena ada beberapa buku zikir pagi petang. Karena ada beberapa buku zikir pagi dan petang, padahal zikir-zikir itu ada banyak. Seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi biasanya yang banyak memang seperti doa al-maksurat itu ya, zikir pagi petang. Itu kalau kita berdoa itu kan bebas sebetulnya ya, bebas. Jadi itu contoh-contoh doa pagi petang, diantaranya al-maksurat itu bisa juga kalian ambil dari situ. Kemudian dari kita, dari MTA sendiri itu juga sudah mengeluarkan doa dzikir pagi petang yang jelas hadis-hadisnya sahih. Jadi saya juga punya yang dari majelis ya, dari majelis. Mungkin kalian bisa tanya kepada bapak ibu kalian yang ngaji. Kelihatannya pernah dibrosurkan itu brosur Ahad pagi juga tentang doa pagi petang. Isinya banyak, itu berlembar-lembar. Kebetulan saya dulu kuliah di Jogja di asrama mahasiswanya, sama-sama warga MTA semua, kami terbiasa mengamalkan doa pagi petang sesudah sholat subuh, bareng-bareng tapi baca sendiri-sendiri begitu ya, bareng-bareng membaca itu doa pagi petang. Karena setiap hari kami baca, walaupun banyak berlembar-lembar, lama-lama hafal. Jadi sampai sekarang saya pun sudah terbiasa, sudah hafal di luar kepala doa pagi petang itu walaupun banyak ya. Jadi itu isinya bagus-bagus ya. Bagus-bagus sekali. Sayang kalau kita lewatkan. Boleh itu yang banyak dijual di toko-toko buku, mungkin doa maksurat, akan lebih baik yang punya kita sendiri. Nanti bisa tanya kepada orang tua kalian masing-masing ya, doa pagi petangnya yang sudah sahih begitu ya. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, saya mau tanya, apakah melihat foto laki-laki yang tidak mahram juga termasuk zina mata? Atas jawabannya terima kasih. Ya, melihat foto laki-laki yang bukan mahram itu tujuannya untuk apa dulu ya, untuk apa dulu. Kalau memang itu tugasnya mengedit foto, dari TU ngedit foto untuk foto ijazah, mungkin itu tugasnya tidak masalah, tinggal keperluannya. Tapi kalau sesama kalian ya, saya kan pernah mengalami juga masa remaja ya, saat saya SMP atau SMA, kalau saya melihat foto teman saya yang lawan jenis itu pasti ada rasa-rasa seneng, ada rasa kagum gitu, itu malah lebih baik kita hindari, tidak usah. Kita memandang foto lawan jenis ya, baik itu bintang film Korea ya. Film Korea itu kan banyak yang bagus-bagus, tapi itu sebetulnya tidak asli loh itu ya. Aslinya tidak mesti bagus itu orangnya. Banyak yang hasil operasi ya, yang bintang-bintang film Korea. Jadi kalau kalian kagum pada orang Korea yang sangat handsome, itu sebetulnya hanya tipuan ya. Maka tidak usah kalian pandang saja. Selain dosa juga kalian ditipu itu ya, karena itu hasil operasi. Jadi kalau tidak perlu ya tidak usah ya memandang wajah-wajah
laki-laki yang bukan mahram. Nanti tidak kita kagum, kita jadi ingin chat dengan dia, kita bisa mimpi tentang dia, bisa rindu tentang dia, bisa masuk ke dalam ingatan bawah sadar kita. Maka daripada nanti kita maksiat, mungkin kita tinggalkan saja yang tidak perlu, ya, gitu. Ya, kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, jadi ini juga sering menjadi banyak pertanyaan ya. Untuk itu memang ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya satu kali saat malam diturunkannya Al-Quran. Saat Al-Quran turun itu malam itu betul-betul lebih daripada 1000 bulan ya. Karena Al-Quran itu mukjizat yang sangat luar biasa yang diturunkan untuk kita sebagai manusia ya. Maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa diturun lagi pada saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan saat malam-malam ganjil. Maka biasanya orang-orang yang beriktikaf itu kalau malamnya adalah malam 21, 23, 25 itu masjid-masjid penuh. Katanya akan mencari Lailatul Qadar ya. Jadi ada dua pendapat seperti itu, dipersilahkan. Tapi ada malam Lailatul Qadar atau tidak, tapi tetap oleh Rasulullah itu dianjurkan kita untuk menghidupkan malam-malam 10 malam bulan terakhir itu ya. Malam ganjil maupun genap itu tetap kita beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan di 10 hari terakhir ya. Mudah-mudahan kalau ada ya kita dapat Lailatul Qadar, kalau tidak kita sudah mengikuti tuntunan Rasulullah begitu. Gitu Mbak Ira. Baik, selanjutnya kalau kita chattingan dengan teman tapi mereka yang berkata kasar begitu, lalu kita baca perkataannya itu dosa apa tidak ya Us? Oh, tadi sudah saya jawab ya. Asal kita tidak membalas dengan kasar, insya Allah kita tidak dosa ya. Jadi mereka yang kasar kita tetap baik, tidak masalah ya. Jadi kita menjaga lisan kita jangan sampai keluar yang buruk-buruk, jangan sampai misuh, jangan kebun binatang keluar, jangan ya. Pagi puasa ya, itu kita tetap terjaga, tidak dosa insya Allah. Ya, maaf itu tadi ya Bu Pur ya, yang pertanyaan tadi. Mohon maaf, selanjutnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah. Waalaikumsalam. Ini dari Mbak Dina Rahma. Izin bertanya, kalau kita sudah sholat tarawih, boleh sholat tahajud lagi apa tidak? Terima kasih. Ya, jadi sholat tarawih itu adalah sholat tahajud di bulan Ramadan ya. Hanya bedanya kalau tahajud itu biasanya di sepertiga malam terakhir. Kalau tarawih itu boleh dilakukan khusus bulan Ramadan sesudah sholat isya. Ya itu bedanya itu. Jadi sama-sama sholat malam sebetulnya. Tapi tadi walaupun kita sudah sholat tarawih, kita tidak dilarang untuk sholat lagi ya. Karena biasanya kalau kita mau berdoa, mau tadarus Quran, enaknya kita sudah sholat. Silakan kalau mau sholat namanya sholat mutlak ya. Atau sholat sesudah wudhu boleh ya, sholat tohur. Kita wudhu dulu tadi, begitu bangun, kemudian kita kumur-kumur, minum, kemudian wudhu. Sesudah itu enaknya kita pakai rukuh, sholat minimal 2 rakaat. Mau berapa rakaat pun sampai 8 rakaat juga boleh, tidak dilarang. Tapi tidak usah witir lagi ya. Namanya sholat malam gitu aja, sholat mutlak ya. Karena tahajud dengan tarawih sama. Kemudian kita berdoa, kita tadarus sebelum kita makan sahur ya. Jadi sholatnya bukan sholat tahajud tapi sholat mutlak ya, sholat malam. Dipersilakan. Saya lanjut ke berikutnya dari Mbak Izati Askia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika sholat witir 3 rakaat, rakaat yang kedua setelah sujud saat berdiri itu takbiratul ihram apa tidak? Soalnya biasanya takbiratul ihram setelah duduk tahiyat pertama,
Tapi witir ini tidak ada tahiyat pertama. Terima kasih atas jawabannya. Jadi Mbak Isa, kalau sholat witir kan tidak sama dengan sholat maghrib, walaupun sama-sama 3 rakaat ya, tidak ada tahiyat pertama. Jadi pada saat berdiri tidak takbiratul ihram, tangannya tidak naik ya, tetap langsung sedekap saja begitu. Karena sholatnya lanjut ya, tidak pakai tahiyat awal. Berikutnya. Baik, berikutnya dari Mbak Dian Safitri, kelas 10 IBB. Izin tanglet, Us. Ini bahasa Jawa saya bacakan apa adanya, ya, Bubur ya. Apa-apa. Saya bisa bahasa Jawa juga. Oh, ya. Kan teng masjid desa kulo, sholat jamaahnya niku dijaga jarak, Us. Bolong-bolong ngoten. Nah, niku hukumnya pripun Ustadzah? Matur nuwun. Jadi memang di masjid ini kalau mengikuti aturan pemerintah dalam rangka melaksanakan 3M, menjaga jarak, jadi sholat juga dikasih jarak. Biasanya masjid-masjid yang di pinggir jalan, karena di pinggir jalan itu kan banyak orang-orang musafir yang datang, mungkin yang lewat naik kendaraan, itu biasanya mencari masjid yang di pinggir jalan. Mungkin dikhawatirkan kalau orang-orang yang sedang lewat itu kan kita tidak tahu ya orangnya, bisa jadi membawa virus. Nah, banyak masjid yang menjalankan aturan seperti itu, pakai jarak. Tapi kalau yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tentu kalau sholat itu tidak pakai jarak, jadi harus rapat. Maka kita bisa mencari masjid-masjid yang rapat. Saya sendiri juga di lingkungan rumah saya, masjidnya pakai jarak, tapi saya masuk ke kampung ya, ke kampung yang insya Allah kalau di lingkungan kampung itu lebih aman karena orangnya sudah saling mengenal satu sama lain, tidak sering bepergian seperti kalau di pinggir jalan masjidnya. Itu tidak pakai jarak. Jadi kita bisa mencari kalau ingin sholat taraweh yang masjidnya tidak pakai jarak, itu lebih baik. Kalau tidak ada, mungkin sulit mencari yang tidak pakai jarak, ya sholat sendiri di rumah tidak masalah ya. Jadi kalau untuk sholat taraweh ini boleh berjamaah, boleh sendiri ya. Tidak seperti sholat fardu. Kalau sholat fardu memang dianjurkan lebih baik berjamaah. Tapi kalau sholat taraweh sendiri juga boleh. Di sepertiga malam seperti kita sholat tahajud boleh. Sesudah sholat isya berjamaah dengan anggota keluarga juga boleh. Di masjid juga boleh. Tapi sebaiknya yang tidak berjarak. Itu lebih baik. Gitu. Ngaten jawabannya. Iya, terima kasih Bubur. Matur nuwun. Berikutnya. Ini pertanyaan dari Mbak Lola Mahastanti. Assalamualaikum Ustadzah, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat sholat witir waktu tarawih itu rakaat yang sebentar. Saat sholat witir itu rakaat yang terakhir, apakah ada anjuran jika setelah membaca surah Al-Fatihah lalu membaca 3 surah yaitu An-Nas, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq? Syukron atas jawabannya. Biasanya banyak imam yang melakukan seperti itu ya. Itu mungkin 3 surat yang memang sering dibaca oleh Rasulullah ya. Tapi saya kurang tahu ini apakah memang ada anjuran. Kalau setahu saya kalau sholat witir itu biasanya rakaat pertama yang dianjurkan Rasulullah itu ya. Itu Qul huwallahu ahad, kemudian rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, nanti rakaat ketiga Sabbihisma rabbikal a'la itu ya. Itu yang dianjurkan, seperti itu yang saya tahu ya. Tapi banyak imam-imam di masjid membaca 3 surat itu ya. Qul 3 qul itu ya. Jadi saya belum tahu kalau yang itu tuntunannya. Baik, berikutnya. Ya. Membaca Subhanal Malikil Kudus 3 kali setelah tarawih dan witir itu, apakah ada tuntunannya Bu? Ini dari Mbak Sabrina. Kalau sesudah sholat witir itu ada tuntunannya ya. Subhanal Malikil Kudus 3 kali ada memang ya. Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Yang ketiga Subhanal Malikil Kudus. Lebih panjang lagi bacanya. Ada tuntunannya. Membaca itu 3 kali ya. Baik, ke pertanyaan berikutnya, ini dari Mbak Julia Putri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya izin bertanya, Us. Masih sering saya melihat dan mendengar ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dari teman-teman non-Islam. Seperti itu, bagaimana cara kami menanggapinya, nggih, Us? Terima kasih atas jawabannya. Ya, tidak apa-apa. Ini dalam rangka menjaga hubungan baik sesama tetangga dari umat non-muslim, juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Itu ya, kita jawabnya bagaimana? Oh, terima kasih atas ucapannya, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan puasa Ramadan ini dengan lebih khusyuk dan bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Gitu saja ya. Jadi saya sendiri juga di lingkungan rumah saya ada grup ibu-ibu PKK, ada PKK RT dan PKK RW. Ini yang anggotanya ini banyak, yang lingkungan saya itu banyak orang-orang Cina, orang-orang Tionghoa, lebih banyak daripada orang Jawanya. Mereka juga mengucapkan selamat Idul Fitri, ya, mengucapkan selamat berpuasa, ya saya ucapkan terima kasih. Tapi kalau mengucapkan selamat Natal, saya tidak mau mengucapkan, ya, walaupun mereka mengucapkan Idul Fitri. Tapi mereka juga sudah tahu, ya, lingkungan Muslim kami tidak ada yang mengucapkan selamat Natal, alhamdulillah sudah pada paham. Tapi mereka mengucapkan selamat puasa, selamat menjalankan ibadah Ramadan, selamat Idul Fitri, begitu ya, kita ucapkan terima kasih saja ya. Terima kasih atas ucapannya, terima kasih atas doanya, gitu saja ya. Baik, terima kasih Hubur. Pertanyaan berikutnya. Maaf Ustazah, saya ingin bertanya mengenai menjaga perbuatan. Saya sempat ke masjid saat tarawih dan saya lihat ada yang joget-joget TikTok di masjid setelah tarawih selesai. Dan ada pula yang menjadikan Al-Quran sebagai sandaran HP untuk foto selfie. Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustazah dan bagaimana hal yang sebaiknya saya lakukan? Terima kasih. Ya tentu itu tidak pantas ya. Dari Mbak siapa ini tadi? Mbak Wening. Dari Mbak Wening ya. Kita niatkan ikhlas kalau beribadah itu untuk sholat tarawih ya. Kita langsung sholat, ingatnya kepada Allah. Tapi kalau kita Qurannya seharusnya dibaca tapi hanya untuk mejeng, supaya kelihatan saya sedang baca Quran, foto selfie, itu namanya niatnya bukan ibadah. Tapi niatnya untuk mencari pujian manusia, niatnya ria ya. Apalagi joget TikTok itu tidak pantas dilakukan di masjid. Yang bisa dilakukan oleh Mbak Wening adalah menegurnya ya. Tegur. Kalau tidak berani menegur langsung, sampaikan kepada pengurus masjid atau orang yang sesepuhnya di masjid situ supaya ditegur ya, itu tidak pantas. Anak muda datang ke masjid kok malah joget-joget TikTok, kemudian foto selfie, itu tidak sepantasnya ya. Untuk kita orang beriman tidak usah ikut-ikutan ya. Jadi kalau bisa menegur, ditegur lebih baik. Tidak berani menegur, sampaikan kepada pengurus masjidnya untuk ditegur pengurus masjid. Begitu Mbak Wening ya, jangan ikut-ikutan TikTok ya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mbak Aisyah Nabila, kelas 11 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, saya biasanya sholat di rumah, yang menjadi imam adalah orang tua. Biasanya bacaan sholatnya itu masih kurang sesuai dengan makhraj yang diajarkan. Apakah pada saat sholat boleh saya ingatkan bacaan yang benar? Terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi sebetulnya yang lebih berhak menjadi imam ini yang bacaannya lebih baik ya. Kemudian usia juga. Jadi kalau usia dengan bacaan itu lebih diutamakan yang bacaannya lebih baik. Kalau saya umpamanya dengan anak saya ada di rumah, anak saya lebih baik bacaannya dari saya, ya saya minta anak saya yang jadi imam. Daripada nanti bacaan saya salah-salah ya. Pada saat orang tuanya menjadi imam dan bacaannya salah, kalau mau dibenarkan boleh ya, boleh dibetulkan. Boleh juga nanti minta, atau sekali-kali saya jadi imam Bu gitu. Itu ya tidak masalah ya, boleh. Jadi membetulkan bacaan yang kurang benar boleh. Nanti ibunya kan tahu, wah ternyata saya dibetulkan terus sama anak saya, lebih baik anak saya saja yang jadi imam gitu kan ya. Begitu Mbak Aisyah Nabila. Baik, ke berikutnya ini pertanyaan dari Mbak Kirania Zulfa. Bu, maaf izin bertanya, apakah sebelum tidur ditutunkan membaca
3 surah Qul. Itu. Mohon Iya. penjelasan. Iya, betul ya, Mbak. Siapa tadi? Mbak Kirania Kirani. ya, Mbak Kirania Sulfa, betul itu dituntunkan ya. Namanya suwo ya. Biasanya kita kalau sebelum tidur itu tuntunannya ya. Sebelum kita naik ke tempat tidur itu tempat tidurnya kita sebelahi dulu pakai sapu lidi ya. Itu ternyata dari hasil penelitian pakar itu ada kenapa Rasulullah menyarankan seperti itu, ternyata hasil penelitian memang bagus ya dari segi kesehatan. Disebelahi karena walaupun tidak ada kotorannya, itu sel-sel tubuh kita yang mati itu tidak sehat. Jadi disebelahi dulu. Sudah disebelahi, kemudian kita pertama baca ayat kursi. Sesudah itu baca surat Al-Baqarah ayat terakhir. Sesudah itu baca suwo namanya ya. Jadi suwo itu baca 3 kul itu. Jadi biasanya ini seperti ini tangannya, kemudian kita sebul dulu. Gitu ya. Nah kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh. Mulai dari muka, sini, tangan, sini sampai kaki semua sampai belakang. Kita usap semua. Kita ulangi lagi, begitu sampai 3 kali ya. Itu ada juga yang mengatakan itu adalah ruqyah mandiri ya. Memang ada tuntunannya dari Rasulullah untuk melakukan itu sebelum tidur. Begitu Mbak Kirania. Baik. Ke pertanyaan berikutnya. Untuk sholat tarawih berjamaah, apakah juga pahalanya 27 kali lipat dari sholat munfarid, Bu? Ini pertanyaan dari Mbak Sabrina. Ya, jadi untuk Mbak Sabrina, tadi sudah saya sampaikan, yang pahalanya 27 kali lipat adalah sholat fardu. Ya, jadi kalau sholat tarawih tidak. Baik itu dilakukan berjamaah maupun sendirian, itu sama pahalanya. Kalau sholat tarawih. Mungkin kalau sholat berjamaah supaya kita semangat melakukannya bersama-sama. Nanti kalau sendirian kan bisa ngantuk. Tapi kalau yang ingin lebih khusyuk di sepertiga malam, melakukan sholat sendiri itu juga boleh, tidak dilarang. Jadi Rasulullah itu yang melakukan jamaah itu hanya 3 hari keluar. Kemudian itu pun nggak ngajak-ngajak, diikuti oleh sahabatnya. Ya. Nanti pada mulai masa Khalifah Umar itu mulai pada ke masjid ya, sholatnya berjamaah. Begitu ya Mbak Sabrina. Baik, masih ada pertanyaan lagi Bu Pur. Yeah. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Untuk sebelum tidur bacaan ayat kursi apa juga dibaca 3 kali dan diusap ke seluruh tubuh? Terima kasih. Tidak, ayat kursi hanya dibaca 1 kali. Al-Baqarah ayat terakhir pun dibaca 1 kali. Kemudian apa yang diusap itu hanya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Yang 3 kali itu. Kalau ayat kursinya hanya sekali. Baik, insya Allah sudah sangat jelas. Berikutnya dari Mbak Ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Aminiati dari kelas 11 IPS 4. Ingin bertanya Bu. Beberapa hari yang lalu teman saya bertanya apabila dia memiliki hutang puasa tapi belum selesai diganti sampai ketemu puasa, itu menggantinya bagaimana? Setahu saya tinggal mengganti saja kurangnya berapa, tapi dari teman saya mengatakan bahwa menggantinya itu harus didobel, yang seharusnya mengganti 3 hari menjadi 6 hari. Dan teman yang lain mengatakan harus mengganti puasa dan membayar fidyah. Itu kira-kira yang dianjurkan bagaimana ya Bu? Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, ini temannya Mbak Ragil yang bertanya ya. Jadi kalau punya hutang puasa, baiknya memang tidak diundur-undur ya, segera dibayar. Masa sampai 1 tahun masih belum. Biasanya kalau seperti itu, kalau ibu-ibu yang punya hutangnya banyak, jadi ibu itu kalau nifas kan hutangnya 40 hari. Pernah anak pertama melahirkannya saat Ramadan, anak kedua saat Ramadan, anak ketiga saat Ramadan. Bayangkan hutangnya 3 kali 40 hari, berapa 120 hari.
Kalau seperti itu bisa jadi saat tahun berikutnya belum selesai itu bisa maklum. Ada Bu, kejadian betul itu orang yang seperti itu, ibu yang punya hutangnya sampai ratusan hutang puasanya karena melahirkannya dilalah kok ya di bulan Ramadan. Maka kalau nanti bisa diatur, kalau bisa ya melahirkannya jangan di bulan Ramadan supaya supaya tidak banyak hutangnya ya. Tapi kalau anak remaja tentu belum melahirkan kan, paling hutang head begitu, tidak usah sampai nunggu 1 tahun segera dibayar. Kalau nanti ternyata masih punya hutang, membayarnya bagaimana? Ya dibayar betul seperti jawaban Mbak Agil ya, Mbak Ragil, langsung saja dibayar sesuai dengan hutangnya. Jadi Allah ini tidak seperti kita. Kalau terlambat bayar hutang jadi dilipat gandakan hutangnya seperti riba, itu tidak ya. Bukan rentenir Allah itu ya. Jadi tetap yang hutangnya 2 ya tetap 2. Tidak pakai ditambah fidyah juga. Tetap 2 ya 2. Tapi kita tidak tahu usia kita apakah kita masih hidup sampai setahun kemudian, akan lebih baik saat sesudah selesai Ramadan segera kita bayar. Itu yang lebih baik supaya kita tidak terbiasa untuk menunda-nunda hutang. Itu akan lebih baik lagi. Gitu. Ini saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mbak Ainul Halimah. Assalamualaikum Ustazah. Maaf izin bertanya, bagaimana sikap saya yang seharusnya dengan teman yang dia tidak berpacaran tetapi chat atau video call dengan lawan jenis dan dengan melibatkan perasaan. Saya sudah mengingatkan setiap teman saya ini ketika dia bercerita dan melakukan hubungan jarak jauh dengan temannya yang lawan jenis itu. Tetapi teman saya ini selalu bercerita dengan saya tentang laki-laki. Terima kasih. Ya, jadi itu sama saja ya. Saya bukan pacaran kok Bu, itu apa namanya? Ada tuh dulu juga anak yang di sini sering chattingan, sering komunikasi dengan anak laki-lakinya. Tapi saya nggak pacaran Bu, itu hanya teman biasa, TTM ya, teman tapi mesra ya. Jadi tetap tidak boleh. Bukan pacaran atau tidak pacaran. Jadi kalau yang dilarang pacaran, saya tidak pacaran. Tapi saya selalu chatting mesra dengan dia. Selalu mengingat-ingat dia, itu sama saja. Itu yang dilarang ya. Itu sama dengan mendekati zina juga. Karena kalau kita sering chattingan, walaupun kelihatannya chattingannya tuh mengingatkan, jangan lupa sholat tahajud ya mas, jangan lupa selamat berbuka. Tapi tidak perlu, tetap tidak perlu untuk laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau kepada orang tua atau kepada saudaranya yang mahram silahkan. Itu akan mengotori hati kita, nanti membuat ibadah kita kurang khusyuk di bulan Ramadan. Apalagi seusia remaja. Kalau seusia saya ini, itu saya bisa, karena saya pernah merasakan kan, saat remaja, bagaimana saat dewasa dan saat tua. Saya sendiri juga tidak pernah kok chattingan dengan Pak Guru, walaupun itu urusan pekerjaan ya, kecuali seperlunya. Urusan pekerjaan mungkin karena ada tugas sebagai wali kelas atau tugas berseperlunya, tidak pakai yang lain-lain ya. Tidak pakai mendengarkan curhatannya, itu ya tidak ya. Jadi dibatasi seperlunya. Untuk yang masih remaja akan lebih aman kalau kita tidak usah chattingan dengan lawan jenis ya. Nanti kalau memang kita ingin punya suami ya matur aja sama bapak ibu ya kalau sudah siap ya. Tapi kalau masih sekolah tidak usah berpikir ke sana dulu. Nanti nunggu lulus dulu ya. Silakan kalau sudah nunggu lulus, kalau sudah lulus ditempuh jalan yang halal. Ya, terima kasih Bu Pur. Insya Allah sudah sangat jelas. Ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Nur Laila Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Laila Puspitasari, kelas 11 MIPA 6. Mohon izin bertanya Bu. Saat sholat berjamaah yang bercampur dengan laki-laki yang bukan mahram, setelah imam membaca surah Al-Fatihah itu, kita harus mengucap amin. Itu kita harus mengucap amin juga apa tidak Bu? Terima kasih. Ucap amin nggak apa-apa ya. Ucap amin takut kalau suaranya merdu begitu didengar. Enggak ada yang gagas kalau itu ya. Kalau sedang sholat taraweh atau sholat fardu, insya Allah tidak ada yang mendengarkan suara kita karena memang itu kalau imam mengucapkan waladhdallin ya kita harus mengucapkan amin. Tidak apa-apa mengucapkan amin ya. Tapi tidak usah teriak-teriak seperti anak kecil. Kalau di masjid kan banyak anak kecil teriak-teriak.
aminnya dipanjang-panjangkan, kita ya amin biasa. Tidak masalah ya. Ya. Baik, berikutnya insya Allah ini pertanyaan tertulis terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Ini dari Mbak Haifa Nabila. Maaf izin bertanya, banyak saya melihat di media katanya sebelum tidur disunahkan membaca Al-Mulk. Itu benar apa tidak ya Us? Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haifa, ini saya juga pernah menanyakan kepada Ustadz Mas Duki yang sebagai tim ilmu dari majelis kita ya tentang membaca surat Al-Mulk. Ternyata itu hadisnya sahih ya, hadisnya sahih. Jadi boleh diamalkan. Saya sendiri sekarang mulai mengamalkan ya. Surat 67 juz 29 surat Al-Mulk sebelum tidur. Itu hadisnya sahih, boleh diamalkan silakan. Sudah cukup, Bu Pur? Ya, sudah selesai pertanyaan tertulisnya. Apa ada pertanyaan langsung? Mungkin ada di antara anak-anak yang mau bertanya secara langsung. Silakan bisa memberikan kode. Dihidupkan videonya, ya. Di-unmute videonya. Masih ada waktu 5 menit. Silahkan kalau ada. Kelihatannya sudah cukup, Bu Pur. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau memang sudah selesai ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang antusiasmenya bagus ya menghadapi Ramadan ini dengan banyaknya pertanyaan, berarti kalian memang sudah berniat dengan baik untuk bisa mengamalkan sesuai dengan tuntunan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mengisi kegiatan Ramadan pada tahun ini dengan kegiatan yang lebih baik ya, yang berkah. Mudah-mudahan kita juga mendapat maghfirah daripada Allah, mendapat ampunan, kemudian kita bisa memasuki nanti kelak di kemudian hari pada saat kita bertemu dengan Allah ya, melalui pintu royan kita bisa memasuki surga Allah. Begitu anak-anakku, itu menjadi cita-cita kita bersama. Selamat bertemu dengan kita semua ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu di depan pintu royan begitu ya. Kita semua yang hadir di Zoom pada kesempatan siang hari ini. Begitu anak-anakku ya, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Indahnya Ramadan bisa kita rasakan, kemudian bisa kita nikmati bersama ya, hidangan Allah yang banyak sekali diskonnya ya, banyak sekali kelebihannya, pahalanya berlipat-lipat. Jangan sampai kita ketinggalan ya, waktu yang 1 bulan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu dari saya, selamat menjalankan aktivitas Ramadan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari virus juga, dan mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan yang prima dalam menjalankan puasa Ramadan ini. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Purwaningsih yang memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Seperti tadi yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan ini dengan lebih berkualitas ya. Apa yang menjadi tujuan kita bersama menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa bisa kita raih. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah kegiatan pada pagi sampai siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Kami ingatkan kembali ya sebelum kami akhiri bahwa besok hari Kamis, Jumat dan Sabtu masih ada kegiatan yang ini juga wajib kalian ikuti ya, kecuali ada udzur khusus ya, ada udzur syar'i, bisa menyampaikan kepada wali kelas masing-masing.
Jadi selama tidak ada udzur syar'i yang menyebabkan kalian tidak bisa ikut, diharapkan anak-anak semuanya bisa tetap mengikuti dengan baik ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan yang kita adakan ini. Oh ya, sekedar informasi aja, ini kan untuk teman-teman putra itu juga sama anak-anak ya. Itu juga ada kegiatan Ramadan Giram ya, yang itu mengikuti kegiatan yang diadakan di majelis kita gitu ya. Jadi bukan hanya putri saja yang mengadakan kegiatan. Sudah pendaftarannya sudah sejak lama gitu ya. Jadi ada kegiatan yang sama. Begitu anak-anakku semua, untuk kegiatan hari ini saya kira cukup. Sampun bubur. Ya. Langsung kita akhiri aja untuk kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, bisa persiapan untuk sholat duhur.